Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia channel kami, yaitu Bunda Deni Food, Novia Hab-Hab, Talia Hawa, Nifatina, Yakub Merpati Putih, Diati Maharani, Dipa Hima, Yusutia Official, Rizkia Fauzan Channel, Edi Jeki Chen Bungu, Mato Strek, Wat Ombal Bay, dan Mato 669 Channel. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu support di setiap video kami, yaitu Pak Blangkon, Atur Mong Jawa, Epot Osem, PBB Rafflesia Fishing, Studio Etoy, Sopan Interior, City Kuliner, KBR 1203. Semoga selalu diberikan kesehatan serta sukses dunia akhirat. Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas 10 tahap dalam budidaya tembakau hasil berkualitas super. Tanaman tembakau pada umumnya tidak menghendaki iklim yang kering ataupun iklim yang sangat basah. Angin kencang yang sering menghembuskan tanaman tembakau dapat menjadikan roboh. Dan angin kencang juga berpengaruh terhadap tanah sehingga tanah kering dan keras. Untuk tanaman tembakau di dataran rendah, curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Tanaman tembakau dapat tumbuh pada dataran rendah ataupun di dataran tinggi tergantung pada varietasnya. Nah, berikut 10 tahap dalam budidaya tembakau hasil berkualitas super. Pertama, pembibitan. Jumlah benih kurang lebih 8-10 gram per hektar tergantung jarak tanam. Pilihlah biji utuh dan sehat. Kemudian, siapkan media semai dengan komposisi tanah dan pupuk kandang 50/50. Agar hasil optimal, Sahabat Isti dapat menambahkan pupuk anorganik dengan dosis 70 gram DS dan 35 gram ZA per meter persegi. Untuk menjaga pertumbuhan benih, berilah naungan di atas media benih. Naungan bisa berupa daun-daunan dengan ketinggian 1 meter untuk sisi timur dan 60 cm pada sisi barat. Tahap selanjutnya, benih direndam dengan air 1-2 jam lalu ditiriskan. Setelah itu, benih diletakkan pada kain basah di atas baki atau tampah. Dan setelah benih mulai berkecambah, biasanya pada hari ketiga segera dipindah ke lahan semai yang telah disiapkan. Sebelumnya, media semai disiram sampai basah. Setelah itu lubangi dengan kedalaman 0,5 cm. Setelah dimasukkan, baru ditutup dengan tanah tipis. Siramlah bibit-bibit tersebut 1 hari 1 kali. Selanjutnya, setelah umur bibit 35-55 hari, segera pindahkan ke kebun. Kedua, pengolahan media tanam. Siapkan lahan tanam, lalu sebarlah pupuk kandang di atas lahan. Untuk kebutuhan pupuk kandang 10-20 ton per hektar. Selanjutnya, tanah dibaja serta dibiarkan selama 1 minggu. Tahap berikutnya, buatlah bedengan dengan lebar 40 cm dan tinggi 40 cm. Dan jarak antar bedengan 90-100 cm dengan arah membujur antara timur dan barat. Dan setelah itu, berilah kapur pertanian jika tanah masih masam. Ketiga, pembuatan lubang tanam. Pada tahap ini, Sobat Isti menyiapkan titik tanam dengan jarak 90-70 cm. Akan tetapi, jika ingin mencoba bisa melakukan perantara dengan model tembakau Madura. Tembakau Madura biasanya berjarak 60-50 cm dan ditanam 2 baris setiap bedengannya. Keempat, cara penanaman. Jika lahan tanam sudah siap, segera lakukan proses penanaman. Jika penyemaian dilakukan pada bedengan atau tanah, langsung ambil bibit-bibit tersebut dengan skop kecil agar terangkat dengan tanahnya.
Dan jika sudah dalam polybag ketika semai, sobeklah polybag tersebut yang sebelumnya telah dibasahi dan tanamlah bibit-bibit tersebut pada pagi atau sore hari dan tanam hingga sedalam leher batang. Kelima, tahap penyulaman. Proses ini dilakukan pada masa tanam umur 1-3 minggu setelah tanam. Carilah bibit yang tidak sehat atau mati. Selanjutnya, bibit diambil dan diganti dengan bibit yang baru. Keenam, proses penyiangan. Proses ini dilakukan bersamaan dengan pembubunan, yaitu setiap 3 minggu sekali. Selanjutnya, penyiraman. Proses ini dilakukan agar tembakau tumbuh optimal. Kemudian, siramlah tanaman tersebut pada hari ke-7 setelah tanam dengan dosis 3-4 liter per tanaman. Penyiraman kedua dilakukan pada umur 25-30 hari dengan dosis 4 liter per tanaman. Untuk penyiraman ketiga dilakukan pada umur 45 hari dengan takaran 5 liter per tanaman. Dan pada umur 65 hari penyiraman dihentikan kecuali jika cuaca sangat kering. Kedelapan, pemangkasan. Lakukan pemangkasan daun dan bunga setiap 3 hari sekali. Pangkas pucuk tanaman saat bunga mekar dengan 3-4 lembar daun di bawah bunga. Kesembilan, proses panen. Petilah daun tembakau yang baik dan sehat. Pilih daun yang telah cukup umur dengan tanda daun mulai berwarna hijau ke kuning-kuningan. Untuk golongan tembakau cerutu, maka pemungutan tembakau dilakukan ketika warna daun keabu-abuan. Sedangkan untuk sigaret dipungut ketika daun berwarna hijau ke kuning-kuningan atau daun sudah masak sekali. Daun tersebut dipetik mulai dari daun paling bawah ke atas. Dan pemetikan sebaiknya dilakukan pada saat sore atau pagi hari dengan cuaca cerah. Lakukan pemetikan dengan selang 3-5 hari. Untuk jumlah daun setiap petik sekitar 2-4 helai tiap tanaman. Setiap tanaman biasanya dapat dilakukan pemetikan sebanyak 5 kali. Terakhir, penyortiran. Sortirlah daun-daun yang telah dipanen yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Pertama, trust atau apkiran dengan ciri warna daun hitam. Kedua, slick atau licin dan mulus dengan ciri warna kuning muda. Ketiga, less slick atau kurang licin dengan ciri warna kuning seperti jeruk lemon. Yang keempat, more green seed atau sedikit kasar dengan ciri warna daun antara kuning dan orange. Demikianlah pembahasan tentang tembakau kali ini. Semoga sahabat Isti semakin mantap dalam berkebun dan sukses tentunya. Ada sedikit kata, tersenyumlah wahai para petani, Tuhan takkan mengkhianati upaya dan kerja keras, akan berbuah manis mulai hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.